Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, besertamu. Nafsu mementingkan diri sendiri merupakan sumber iri hati dan permusuhan. Perilaku ini yang membuat manusia melupakan Allah, padahal Allah telah rela mengosongkan dirinya demi keselamatan mereka. Untuk itu orang perlu memperhatikan apa yang diajarkan Yesus dalam Injil hari ini. Jikalau seorang ini menjadi yang terdahulu, hendaknya menjadi yang terakhir, dan semua dari pelayanan dari semuanya. Seruan ini semoga menghindarkan kecenderungan orang untuk menutup diri dan mengejar kepentingan diri. Saudara dan saudari, kita sering hanya berpusat pada diri sendiri, sehingga lalai dan mengabaikan panggilan kita untuk melayani sesama. Maka di hadapan Allah Bapa, marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang datang untuk melayani kami. Di tengah jalan hidup kami mempertentangkan siapakah yang terbesar di antara kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami iri hati, tetapi kami tidak mencapai tujuan kami. Lalu kami bertengkar dan berkelahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Intensi misa pada siang ini mengenang 100 hari dipanggilnya Ibu Maria Tresia Kasiani ke rumah Bapa di surga. Semoga dosa-dosanya diampuni. Mendoakan Ibu Lani Sulistyo yang telah dipanggil Bapa 2 tahun yang lalu dan Bapak Bambang Sulistyo yang telah dipanggil Bapa 3 tahun yang lalu, agar dapat beristirahat dalam damai di sisi Bapa di surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bila para penguasa di dunia mengancam umat-Mu, maka Engkau yang menolong mereka. Pada diri Yesus kami melihat pembelaan-Mu terhadap orang kecil. Beri kami iman yang mantap, tak tergoyahkan dalam suka maupun duka, tetap mengakui bahwa Engkaulah Allah orang hidup yang selalu menyelamatkan hamba-hamba-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan." Demikianlah sabda Tuhan. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan aku. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan aku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah bebaskan aku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Condongkanlah telingamu kepadaku,
aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Aku akan bersyukur, sebab baiklah namamu ya Tuhan. Condongkanlah telingamu kepadaku, bersegera bebaskan aku. Bacaan dari Surat Rasul Paulus. Saudara-saudaraku terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita sehingga kita boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Dan Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan dibunuh Dia. Tapi 3 hari setelah dibunuh Ia akan bangkit.
Dan mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus selalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang terkasih, satu minggu ini 2 orang anak jadi korban. Pertama, persoalan perselisihan sehingga anak itu terjungkal di dalam kolam renang dan meninggal. Dan yang kemarin hanya persoalan diejek gambarnya, kemudian tidak terima atas ejekan itu dan dipukul sehingga akhirnya meninggal. Setiap bulan angka kenaikan kekerasan anak itu meningkat. Lantas pertanyaan kita, mengapa anak-anak usia yang masih kecil, kelas 3, kelas 4, kelas 6, sudah tidak lagi mampu untuk mengontrol dirinya, sehingga anak-anak itu merasa diri kalau diejek, kalau disinggung, maka harga dirinya menjadi marah. Mungkin ada yang salah dalam cara kita mendidik anak-anak kita saat ini. Anak-anak kita tidak pernah lagi hidup bersama dengan yang lain, saling berbagi. Anak-anak menjadi egois dan penting dirinya sendiri, karena mereka hanya hidup berpusat pada dirinya, pada gadget, internet, dan dunia bermain anak-anak yang tidak lagi bisa bersosialisasi. Beda zaman dulu, kita membiasakan anak-anak bersosialisasi. Dulu ada tanah lapang yang besar, anak-anak bisa main baksodor, anak-anak bisa main petak umpet, anak-anak bisa bermain permainan tradisional yang sebenarnya mengajarkan untuk saling menghargai, menerima perbedaan, dan hidup saling berdamai. Tapi dalam dunia yang modern ini, ketika orang tua harus bekerja keras demi masa depan anak, maka anak-anak kita akhirnya mementingkan diri sendiri dan egois. Anak-anak mudah tersinggung dan mudah sekali hidupnya dipenuhi dengan kekerasan. Maka lingkaran kepedulian yang penting diriku, bukan lingkaran nilai-nilai yang diajarkan tentang cinta, kasih, itu menjadi hilang. Lantas pertanyaannya adalah untuk kita refleksikan dalam bacaan Injil dan bacaan kedua menjadi relevan bagi kita. Maka dalam pembacaan dari surat Rasul Paulus dikatakan, iri hati, mementingkan diri, disitulah muncul kekacauan. Ini terjadi saat ini di mana orang hanya mementingkan diri kita. Harusnya dalam krisis ini semua menteri saling bekerja sama, saling membangun kebersamaan. Tetapi juga karena hanya mementingkan diri demi merebut kekuasaan, maka konflik di antara mereka sering terjadi karena mereka ingin populer satu dengan yang lain. Maka yang terjadi, kita menghadapi persoalan besar. Ada yang salah ketika nilai-nilai kasih pelayanan tidak lagi menjadi cara berpikir
bertindak, bernalar kita, sehingga kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita tidak hidup untuk saling berbagi. Para saudara dan saudari, apa arti sebuah pelayanan itu? Pelayanan berarti orang tidak mementingkan dirinya. Dia tidak egois, dia tidak menang sendiri. Dia tidak hidup dalam lingkaran kepeduliannya untuk aku, sukuku, golonganku, kelompokku, agamaku. Tetapi orang tidak hidup dalam identitas yang hanya sempit. Maka pelayanan berarti orang melompat dari egoismenya, melompat dari kecenderungan-kecenderungan dirinya yang hanya untuk dirinya, tetapi dia mau share untuk yang lain. Maka disitulah pelayanan menjadi berarti. Maka Yesus mengajak para muridnya ketika mengatakan, siapa yang terbesar di antaramu? Yesus mengatakan, engkau harus belajar dari dunia anak-anak, dunia di mana anak-anak itu hidup mereka saling berbagi, saling memberi. Bayangan Yesus dunia anak-anak bukan dunia anak-anak yang saat ini. Karena dunia anak-anak saat ini berbeda. Dunia anak-anak yang pada waktu zaman Yesus adalah dunia anak-anak yang betul-betul orang tuanya memberi respek terhadap anak-anak. Dunia anak-anak di mana pada waktu itu anak-anak memang dunia bermain, tidak lagi sekarang dunia anak-anak kehilangan kesempatan untuk bermain. Ini yang menyebabkan anak-anak kita hidup dalam egoisme, mementingkan diri sendiri. Belajar dari anak-anak yang dikatakan Yesus adalah bagaimana anak-anak itu saling berbagi, bagaimana anak-anak itu ceria, bagaimana anak-anak itu kegembiraan. Maka orang yang melayani itu harus penuh keceriaan, kegembiraan, sukacita, dan tidak mementingkan dirinya. Maka janganlah kamu mementingkan siapa yang terbesar di antara kamu, tetapi optimalisasikan pemberian dirimu untuk mereka sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi orientasinya apa yang dikatakan Yesus? Kalau kita yang menjadi murid Yesus, maka kita harus berani meninggalkan sifat iri hati, dengki, dan sifat-sifat negatif yang hanya berpusat pada diriku sendiri. Para saudara dan saudari, mengapa kita bangsa ini tidak bisa berkembang menjadi bangsa yang besar? Karena bangsa ini lebih cinta pada dirinya sendiri. Maka bangsa ini selalu kalau dikritik marah. Bangsa ini tidak mau membangun sebuah koreksi. Sehingga bangsa ini tidak pernah meluruskan sejarahnya dan mengakui bahwa kita memang bangsa yang selama ini hidupnya masih dalam tanda kutip, hidup hanya mencari semata-mata roti yang mengenyangkan perut, bukan mencari roti surgawi. Maka para pemimpinnya kerap kali hidup tanpa pelayanan. Para pemimpinnya egois, mementingkan dirinya, citra, dan mencari kekuasaan, tetapi mereka tidak melayani rakyatnya. Selama paradigma cara berpikir kita tidak berubah, maka kita tidak mampu menjadi bangsa yang besar, karena makanan kita hanya makanan yang ringan, bukan makanan yang keras. Hari ini Yesus mengajak kita untuk makanan yang keras, yaitu Anda semua tidak lagi mementingkan diri Anda, tidak lagi peduli pada suku, agama, golonganku, tetapi Anda diajak untuk berbagi dengan yang lain. Maka arah dasar Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk peduli, untuk berbagi. Berbagi bukan hanya untuk keuskupannya, tetapi untuk keuskupan yang lain yang membutuhkan. Maka dalam tahun syukur itu kita diajak untuk berbagi, agar kita hidup memperhatikan juga saudara-saudara kita yang mungkin tidak seagama dengan kita, tetapi mereka butuh uluran tangan kita. Maka berbagi untuk apa? Untuk kesehatan, untuk membantu mereka yang sakit, membantu pendidikan. Maka Keuskupan Jakarta dengan program Ayo Belajar mengajak kita semua membiayai pendidikan itu dari tingkat SD sampai sarjana. Hanya melalui pendidikan itulah orang akan mengalami perubahan kehidupan. Maka kita diajak untuk peduli satu dengan yang lain. Kita tidak lagi egois dan menang sendiri. Mari kita berbagi sebagai wujud kita untuk peduli satu dengan yang lain. Yang kedua, para saudara dan saudari, pentingnya para ibu dan orang tua untuk pendidikan nilai bagi anak-anak kita.
Saatnya lah anak-anak kita diajak peduli satu dengan yang lain. Maka sekolah minggu adalah sarana yang penting bagi anak-anak kita agar mereka bisa hidup berbagi satu dengan yang lain. Kalau anak-anak dalam sekolah minggu itu bisa saling mengunjungi, memperhatikan saudara dan saudarinya berkekurangan, dan mereka sejak awal diajak bergaul, maka mereka akhirnya hidup tidak untuk dirinya sendiri. Mulailah tahap orang dalam proses menjadi dirinya itu, ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Mari anak-anak kita diajak hidup bersosialisasi, tidak untuk dirinya, tetapi berbagi dengan yang lain. Kita melihat tahun ini tahun yang penuh kekerasan. Dunia anak-anak menjadikan sesuatu yang penuh menyeramkan. Karena anak-anak kita akhirnya menjadi monster. Bukan karena salah kita semua, tetapi juga karena nilai-nilai. Maka para ibu dan saudara sekalian, temanilah anak-anak Anda ketika menonton televisi. Maka seleksilah dalam menonton televisi. Jangan dunia yang kekerasan itu terus-menerus ditonton, karena anak-anak kita akhirnya meniru gaya mereka. Maka para orang tua punya kewajiban dasar untuk anak-anak kita tidak lagi menonton film-film yang kekerasan. Maka saatnya lah orang tua menyeleksi. Dunia itu penuh dengan anak-anak harus diselamatkan. Para saudara dan saudari, mari kita ikut anjuran Yesus Kristus hari ini. Karena Yesus menyintai anak-anak, maka orang tua pun harus menyintai anak-anak. Jaga mereka dari dunia kekerasan, dan pilihlah film-film yang selektif, dan mulailah pendidikan nilai bagi keluarga. Maka kalau kita menyayangi keluarga kita, kalau orang tua tidak egois dan tidak menang sendiri, maka anak-anak kita tidak menjadi korban. Maka yang terakhir ingin saya katakan para bapak ibu, pelayanan menyintai dalam keluarga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan pada waktu saat kita bersama dengan anak-anak, mari kita hentikan saat-saat yang indah itu. Saatnya lah gadget itu di stop, dan kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Maka pesan Bapak Suci Fransiskus dalam tahun keluarga menjadi penting. Bapak Suci menganjurkan keluarga-keluarga Kristiani kembali pada tradisi awal, mengajak keluarga untuk saling berbagi dan berdoa, dan menggunakan teknologi secara selektif demi menjaga martabat keluarga. Mari kita cintai keluarga kita, agar kita tidak mementingkan diri kita dan egois. Saatnya kita saling berbagi, karena disitulah nilai bersama dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang dididik dengan penuh belas kasih, maka kita akan menghasilkan bangsa yang penuh memiliki peradaban yang besar. Tetapi kalau kita gagal membangun keluarga, maka bangsa ini seperti ini. Bangsa yang terus tidak pernah menjadi besar, karena kita salah mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Mari para saudara kita saling berbagi lewat kepedulian Anda dalam tahun syukur itu. Kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan bersama. Maka dengan berbagi yang Anda miliki, berarti Anda peduli, dan kepedulian itu membawa berkat melimpah bagi semuanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kita. Kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, doa umat. Kristus bersabda,
Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya menjadi yang terakhir, dan semua menjadi pelayan bagi semua. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita, agar kita beroleh menjadi pelayan seperti Kristus Putranya. Mohon umat dapat menjawab seruan dengan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja semesta senantiasa dalam terang Roh Kudus dalam menggembalakan umat Allah, agar walau dalam keanekaragaman tetap bersatu menuju jalan keselamatan sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat dalam terang Roh Kudus mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya dengan semangat pelayanan yang tinggi, dengan tidak mengedepankan semangat mengejar kekuasaan yang arogan, apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang belum tergerak untuk melayani, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim berkenan melimpahkan berkat dan rahmat kepada mereka yang belum tergerak hatinya untuk melayani sesama, agar mereka dapat merasakan sukacita dalam pelayanan yang kelak akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Roh Kudus senantiasa hadir dalam diri kita, sehingga menjadikan kita mampu mengendalikan diri dari segala keinginan untuk menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, khususnya dalam memperoleh kekuasaan, namun lebih mengutamakan semangat melayani dengan sepenuh hati bagi sesama. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa bagi intensi misa kita pada siang ini. Allah Bapa yang Maha Baik, demikian doa permohonan kami. Semoga berkenan di hadapan-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan persembahan. Kehidupanku, kau
Berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas Yesus Putramu. Ia datang di tengah-tengah kami dalam tanda roti dan anggur. Semoga kami mengenal dan menyambut Dia dalam tanda-tanda yang sederhana ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Dialah iman yang sejati dan kekal, dan menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami persembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan, kami dikuatkan. Dengan minum darah Kristus yang dicurahkan, kami dimurnikan. Dari sebab itu kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laksar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kita gunakan doa syukur agung ke-10, ya Allah yang baik hati, kita nyanyikan bersama. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami. Ia datang ke dunia dan membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ya, mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam, sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dika, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya. Seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenang segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Dia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya dia lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Suci kami Ignatius dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan yang abadi bersama Santa Peran Maria dan Santa Yosef dan para kudus, kita bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia, di dalam Dia bagilah Bapa yang Maha Kuasa dan bersama dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka kami mohon jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita berikan salam damai, tanda pengampunan satu dengan yang lain. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Berbagilah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow, pain or sorrow, can the need of food or earthly possessions, the threat of war on men's occasions, in all these things, victory is our reward. Victory is our reward through Jesus Christ our Lord. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor death, nor any creature shall separate me from the love of God. Of this I am sure, that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor pain, nor death, nor any creature shall separate me from the love of God. Through Jesus Christ, our Lord. Mari kita bersama doakan doa tahun syukur dari lembar biru yang terdapat dalam puji syukur. Bapa yang penuh kasih, kami seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta bersyukur atas peziarahan kami selama tahun iman, tahun persaudaraan dan tahun pelayanan. Teristimewa kami bersyukur atas karya agung keselamatan-Mu yang Engkau kerjakan bagi kami melalui hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dia menjadi Tuhan, Guru, dan sumber inspirasi untuk menjadi anak-anak-Mu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menimba inspirasi dari perziarahan selama ini. Semoga kami semakin tulus peduli kepada sesama dan semakin gembira melayani sesama. Tuntunlah kami untuk mewujudkan syukur dengan peduli kepada mereka yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih, juga dengan upaya membangun keutuhan ciptaan, serta lebih tekun mendukung pengembangan generasi muda dan panggilan biarawan-biarawati. Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kami semua, doakanlah kami untuk selalu bersyukur dan peduli kepada sesama, seperti Engkau bersyukur dan peduli. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan.
Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu. Ajari kami untuk melayani sesama sebagaimana putra-Mu telah datang ke dunia untuk melayani. Dengan demikian semoga kelak kami Kau perkenankan menikmati kebahagiaan abadi di rumah-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita dengarkan pengumuman-pengumuman gereja. Mohon perhatian umat untuk beberapa buah pengumuman. 1. Adorasi Ekaristi akan diadakan pada hari Kamis 24 September pukul 19.30 di Kapel, yang akan dibawakan oleh Romo Sutio SX. 2. Perayaan Ekaristi ulang tahun perkawinan diadakan pada hari Sabtu 26 September pukul 17 di Gereja Santa Maria Regina. Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan bulan September dimohon untuk mendaftarkan diri di sekretariat paroki. 3. Kursus persiapan perkawinan di Gereja Santa Maria Regina diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 November. Pendaftaran kursus ada di sekretariat. 4. Latihan kur anak dan remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 15 di ruang kelas 301. 5. Akan saling menerimakan sakramen pernikahan. Merupakan pengumuman kedua. Ansila Winda Ardianti dari lingkungan Santo Gregorius dengan Odilo Christian Audi Buono dari lingkungan Santo Yakobus. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor kepala paroki. Semua pengumuman dapat dibaca di Warta Paroki. Sekian pengumuman dan terima kasih. Para Bapak, Ibu, dan saudari terkasih, atas nama Panitia Tahun Syukur Keuskupan Agung Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih atas segala upaya Anda semua untuk berbagi dengan mengisi amplop atau lewat edisi, karena kita ingin mewujudkan tahun arah dasar keuskupan, membentuk panitia puncak syukur arah dasar, bukan hanya untuk bersyukur bersama pada tanggal 7 November nanti di Expo Kemayoran, tapi juga bersama-sama kita diajak untuk peduli dengan memberi bantuan yang bisa kepada mereka. Kita juga mengajak orang-orang muda Katolik di seluruh Jakarta untuk bersyukur dan peduli dalam acara Youth Day tanggal 21-20 November di Taman Budaya Sentul. Untuk keperluan itu semua Bapak Ibu Saudara sudah dibagikan amplop-amplop, silakan diisi. Kalau tidak membawa uang cash bisa gesek ke panitia, membawa mesin edisi atau bisa transfer ke rekening pada form persembahan kasih. Silakan kembalikan amplop yang sudah diisi ke panitia di luar gereja. Tiada syukur tanpa peduli. Mari kita wujudkan. Terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu dan saudari sekalian. Mari kita mohon berkat dan kita berbagi satu dengan yang lainnya. Tuhan beserta kita. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan
Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi untuk diutus.
Thee.